Shalom. Shalom. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengadakan ibadah rumah tangga biar semuanya menjadi berkat dan pertumbuhan kerohanian kita. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama bersaat teduh, kita mulai. Baik saudara, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292, bait yang pertama dan kedua, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya yang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Saudara, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, ibadah rumah tangga pada malam hari ini boleh menyenangkan hatimu, boleh membuat iman jemaatmu bertumbuh, sehingga kami boleh hidup bersukacita di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan Bapa, biarlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan langsung mendengarkan firman, merenungkan firman. Kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 293. Bait yang pertama saja. Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat bila kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara, kita akan minta tuntunan Tuhan dalam doa untuk pembacaan firman. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang selalu menyertai jalan-jalan hidup kami, Bapa yang memberkati. Hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tolong curahkan kuasa Roh Kudus-Mu buat setiap pendengar, supaya dengan kuasa Roh Kudus, hati pikiran roh kami dituntunnya untuk bisa menangkap firman Tuhan, memelihara firman Tuhan dalam diri kami, dan jadi pelaku firman Tuhan.
Urapi hamba-Mu juga untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Nehemia. Habis kitab Ezra, di situ ada kitab Nehemia. Ya. Nehemia pasal yang ke-8. Ayat 6 sampai dengan ke-13. Ezra, Nehemia, ya. Habis Tawarikh, Ezra, Nehemia. Nehemia pasal ke-8 ayat 6 sampai 13. Saya bacakan. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodai, Maseya, Kelia, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dan dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu, ketika mendengar kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya kasih tema beribadah dengan sukacita. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak sedikit orang yang beribadah dengan berat. Aduh, ada kebaktian rumah tangga lagi. Aduh, pimpin kebaktian lagi, dan seterusnya. Ya, ini nggak boleh saudara-saudara, karena Allah kita sudah membebaskan, Allah kita sudah memberkati, Allah kita sudah menolong, Allah kita sudah mengampuni, Allah kita sudah menyediakan, Allah kita sudah menyelamatkan, Allah kita sudah memberikan kita surga. Maka kita harus beribadah dengan sukacita. Nah saudara-saudara, Nehemia yang kita baca ini adalah peristiwa ibadah dalam Hari Raya Pondok Daun. Pak Pendeta, Hari Raya Pondok Daun itu apa sih? Saya sering dengar tapi nggak ngerti. Itu hari raya panen ya. Ketika mereka panen ya, mendapatkan segala hasil bumi, mereka berkumpul dan mereka beribadah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, itu biasanya dilakukan selama 7 hari, nggak kira-kira ya. Selama 7 hari itu pesta saudara ya. Kemudian itu letaknya diperkirakan di antara bulan September dan Oktober. Jadi kalau pakai
kalender Yahudi itu tanggal 15 Tishri. Nah, itu tanggal 15 ya, disebutnya tanggal bulan Tishri. Nah, saudara-saudara, biasanya juga pada saat pesta-pesta seperti itu, maka kitab-kitab Taurat dibacakan dan dijelaskan. Ya. Nah, tadi dijelaskan di situ ada Esra, ada Nehemia, karena Esra dan Nehemia tahun pelayanannya sama. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi pada saat Taurat Tuhan itu dibacakan, saudara, mereka terus menangis, saudara. Mereka tuh terharu, mereka tuh meneteskan air mata. Ya, bahkan mungkin ada yang benar-benar menangis dengan terseduh-seduh. Kenapa mereka seperti itu? Karena waktu Taurat Tuhan dibacakan, mereka sedih. Karena pada saat itu mereka mengingat peristiwa pembuangan. Mereka pernah dibuang 70 tahun, saudara, ya, ke Babel. Dan di zaman Esra dan Nehemia ini adalah masa di mana mereka sudah pulang dari Babel. Jadi mereka teringat dosa-dosa nenek moyang mereka. Mereka teringat waktu mereka dihukum oleh Tuhan. Mereka teringat Tuhan mengampuni dan sebagainya. Jadi mereka merasa gak layak gitu ya. Itu yang membuat mereka menangis. Mereka begitu menyesali dosa-dosanya. Mereka begitu mengagumi Allah yang menciptakan alam semesta. Ya, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa itu. Sehingga mereka tidak bisa diam, saudara. Mereka sangat menghayati kebaikan Tuhan. Mereka tetap diampuni, dibebaskan, dipulangkan dari Babel. Dan mereka boleh membangun bait Allah kembali. Ini hal yang sangat ajaib. Ya. Itu yang membuat mereka menangis. Tetapi saudara-saudara, para pemimpin, yaitu Imam Esra dan ahli Nehemia dan Esra ahli Taurat itu, ya, mengatakan hari ini adalah kudus. Ya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, ayat 10. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu dibacakan sekali lagi. Ya, jadi mereka katakan jangan nangis, bersukacitalah. Ya, ayat yang ke-12 juga jelas di situ. Ayat 11 juga terakhirnya, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi diminta bersukacita, kamu jangan nangis, kamu jangan bersedih, sukacita, sukacita. Ayat 12 juga begitu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini kudus, jangan kamu bersedih hati. Saudara-saudara, ada saatnya kita memang diam, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan segala kesalahan kita, merenungkan segala pertolongan Tuhan. Tapi ada saatnya Tuhan kita juga minta kita bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena pembebasan-pembebasan yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan berikan, kita harus bersuka cita. Jadi ayat 11 Nehemia mengingatkan kepada mereka, makanlah, minumlah, saling memberi makan bagi mereka yang sederhana atau yang belum siap dengan apa-apa. Tolong mereka. Hari ini kudus, bersukacitalah karena Allah sebagai penolong. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi Tuhan juga menginginkan agar anak-anaknya bersukacita sekali lagi dalam melaksanakan ibadah dan bukan dengan berat hati atau bersedih. Ya, kita harus bersukacita. Kita lihat saudara-saudara, saya mengajak Mazmur juga ya. Mazmur 5 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Saya bacakan Mazmur 5 ayat 12. Yang bisa baca mari. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ya, ayat 13 sekalian. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dengan anugerahmu seperti perisai. Luar biasa ya.
Saat ini juga kita saudara-saudara dalam kondisi ekonomi yang sulit, dalam kondisi COVID-19, dalam kondisi dunia yang semakin tidak jelas, kita tetap harus datang kepada Tuhan dengan sukacita. Karena kita percaya bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita hadapi, waktu yang bagaimanapun, cuaca yang bagaimanapun, Allah kita tetap Allah yang setia, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah dari segala Allah, Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Ini luar biasa. Jadi nggak usah bersedih, bersukacitalah. Ya, baik saudara-saudara, saya juga akan membacakan Mazmur 100 saudara-saudara. Ini ungkapan sukacita. Mazmur 100. Ini luar biasa. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Ayat 1. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Jadi nggak salah saudara-saudara kalau kita bersorak-sorai buat Tuhan, karena firman mengajarkan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita, dan dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Luar biasa. Ya, jadi kita harus bersukacita, bersyukur. Ya, masuk gerbangnya bersyukur. Nah, itu lagunya ada ya. Jadi kita masuk hadirat Allah dengan puji-pujian saudara, dan kita nyanyikan dengan sukacita. Karena tidak ada hal yang bisa membebani ketika Allah ada di pihak kita. Pasti ada roh sukacita, ada roh damai sejahtera, ada pengharapan yang meledak-ledak ya. Ada puji-pujian, ada mazmur, ada syukur dan sebagainya. Itu akan mengalir di hati orang-orang percaya karena Roh Kudus bekerja kuat di dalam diri mereka atau dalam kehidupan kita, saudara-saudara ya. Nah, karena Tuhan baik. Ya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, dan seterusnya ya. Jadi Tuhan kita baik. Yang gak punya makanan diberikan makan, yang sakit disembuhkan, setan-setan diusir ya. Yang sedih menari-nari, yang mati dibangkitkan. Baik sekali. Dosa kita diampuni. Kita yang harusnya di neraka dipindahkan ke surga cuma karena terima Yesus. Luar biasa saudara ya. Jadi kita juga harus bersukacita. Gak boleh saudara datang ibadah dengan berat hati. Ya, dengan bersungut-sungut nggak boleh. Harus minta ampun saudara ya. Dan kita harus datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan pengharapan bahwa kita akan diberkati oleh firman Tuhan, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan, kita akan dimotivasi oleh firman Tuhan, kita akan dibebaskan oleh kuasa firman Tuhan, karena firman adalah pembebas. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali ayat-ayat yang lain. Tapi satu ayat dari Mazmur lagi 101 saudara. 111 maaf, bukan 101. 111. Ayat yang pertama. Ya. Pertama dan kedua, maaf. Pertama dan kedua. Kebajikan Allah. 1, 2, 3. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar, dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Ya. Jadi pemazmur katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lindungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Ya. Nah, saudara-saudara, kitalah ini orang-orang benar, ya. Maka kita juga harus bersukacita di dalam kita beribadah kepada Tuhan ya. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya ya. Jadi saudara itu luar biasa. Karena ibadah itu memang
membuat orang yang sedih itu menjadi bersukacita. Membuat orang yang terbeban itu menjadi bahagia. Ya, membuat orang yang kehilangan pengharapan mempunyai pengharapan yang baru. Membuat orang yang hatinya jahat jadi baik. Ya, karena apa? Mereka berjumpa dengan Tuhan. Maka kita harus datang dengan sukacita surgawi. Kita harus berdoa, berpengharapan, kudus, memuji, menyembah, bersyukur. Terus kita lantunkan itu dan nyanyi dengan iman. Jangan kita menyanyi cuma pakai mulut, ya, pakai akal, tapi kita juga nyanyi dengan iman. Ya, karena waktu saudara nyanyi dengan iman, iblis gak tahan menghadapi saudara. Waktu saudara nyanyi dengan iman, urapan Roh Kudus tercurah buat saudara. Waktu saudara membaca firman dengan iman, sorga bersorak-sorai, saudara. Ya, luar biasa. Saudara-saudara, saya akan bacakan Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Kitab Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat 12 sampai 14, saudara. Demikian. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita bersukacita mengucap syukur karena dosa kita diampuni, karena nama kita ada di surga, kesalahan kita tidak diperhitungkan, dan Allah punya rencana-rencana yang hebat buat semua anak-anaknya. Ingat itu saudara ya. Baik saudara, untuk itu sekali lagi jangan bersedih, jangan tertekan, jangan merasa dosa karena dosamu sudah diampuni. Bersukacitalah karena sorga penuh dengan sukacita surgawi. Ya, di bumi juga harus kita alami seperti di surga. Kita harus bersorak-sorai buat Tuhan. Kita harus bersyukur. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan kita baik, bahwa Allah kita tidak pernah gagal. Allah kita adalah Allah yang hebat. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akhiri renungan ini dan kita responi dengan Kidung Jemaat 339. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bait ketiga. Bagai laskar jaya, gereja maju terus di jejak saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan Allah, satu pengharapan, satu pun iman. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh
Saudara, mari kita berdoa. Bapa surgawi, terus Kau berikan sukacita surgawi di dalam hati kami. Bapa, nama-Mu sangat mengharukan karena Engkau luar biasa. Nama-Mu sangat mengagumkan ya Tuhan, karena perbuatan-perbuatan baik-Mu yang nyata di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga kami mengalami hari-hari kami luar biasa. Hari-hari kami menjadi hari-hari yang ilahi, di mana Tuhan berotoritas. Maka Tuhan jamah semua anak-Mu untuk mengalami kegirangan dan sukacita dalam beribadah. Mereka sedang bersorak-sorai, mereka sedang memuliakan Bapa, mereka sedang membawa persembahan pujian, mereka sedang dibangun oleh kuasa firman. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Untuk itu Tuhan, jangan ada lagi jemaat yang berkeluh kesah, bersedih dalam beribadah. Jangan Tuhan, jamah setiap hari, biar kami bersukacita, bersorak-sorai. Kami semua bersukacita dan berbangga diri karena Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Bapa berkati seluruh majelis dan jemaat GKU Kristus Raja untuk hidup dalam sukacita surgawi, untuk hidup dalam kekudusan, dalam kerukunan, dalam cinta kasih, dalam kekudusan, dalam kasih persaudaraan. Demikian dengan pos pelayanan Bali, terus Engkau bangun dengan kasih kuasa dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan cukupi kebutuhan anak-anak-Mu, jangan mereka kelaparan, jangan mereka kehausan, karena Engkau adalah sumber kehidupan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati perekonomian jemaat, berkati perekonomian gereja. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, hari ini para majelis, organis, song leader, kameramen, semua orang yang terlibat dalam pelayanan, Engkau berkati. Terima kasih Kau perhitungkan sebagai ibadah yang boleh menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Pulihkan Indonesia dari segala krisis yang ada, dari COVID-19, ya, dari krisis politik. Semua ya Tuhan, Engkau berkati. Berkati Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan seluruh aparat pemerintah untuk mendukung Joko Widodo, masyarakat Indonesia untuk mendukung Joko Widodo. Majelis Sinode Engkau berkati untuk terus kuat dengan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan seluruh pendeta dan majelis jemaat GKO sesinode, bahkan jemaat GKO sesinode. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk PGI ya Tuhan, Kau berkati untuk terus mengemong gereja-gereja Tuhan di muka bumi Indonesia. Dan Kau bangkitkan penginjil-penginjil, Kau bangkitkan orang-orang yang terus mau menabur firman Tuhan. Biar gereja-Mu terus berjuang menghadirkan kerajaan Allah di bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan berikan persembahan diiringi Kidung Jemaat 235. Hujan yang lebat
kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa kalau hari ini kami boleh menyembah-Mu lewat persembahan keuangan, tapi kami juga menyembah-Mu Tuhan lewat seluruh talenta kami dan kehidupan kami untuk menjadi suatu persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, jamah kuduskan semua persembahan yang ada, biar Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu berlipat-lipat kali ganda, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Saudara, kita berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas renungan singkat yang boleh disajikan oleh para majelis untuk jemaat-jemaat-Mu, supaya Tuhan, kami semua selalu mengalami sukacita surgawi terkhusus dalam ibadah kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini anak-anak-Mu akan pulang, berkati kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidup-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.